Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan materi mengenai NCBI dan fitur-fiturnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Willy Daniati. Yang kedua ada Nur Sakinah Haini. Yang ketiga ada Hana Adisti. Yang keempat ada Nadia Putri Kristianda Dawolo. Dan yang kelima ada Inaya Cinta Aristi. Baiklah, materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilahkan. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai NCBI. Singkatnya, NCBI merupakan pusat database baik gen ataupun protein. Nah, setelah kita mengetikkan NCBI di laman pencarian, maka dapat kita lihat pada tampilan websitenya adalah seperti ini. Dan langsung saja kita ketikkan gen yang akan kita cari, yaitu FAS. Dan di sini kita pilih all database. Nah, setelah itu kita dapat menemukan hasilnya itu hasil dapat ditemukan adalah 33 database. Dan di sini adalah tampilannya. Maka kita akan memilih bagian gen. Setelah tampil, maka kita memilih bagian yang kedua, yaitu fast cell surface depth receptor atau Homo sapiens human. Maka kita dapat melihat tampilan lebih lengkapnya, seperti ada official symbol, official full name, primary search, dan juga ada summary. Ketika kita scroll lagi ke bawah, kita bisa mengetahui bahwa jumlah eksonnya adalah 15 dengan urutan kromosomnya adalah 10 di posisi 23. Ini adalah bagian lokasinya. Berikutnya untuk fungsi gen itu kita bisa cari di bagian what's gen ref. Maka dari 1 sampai 10 ada informasi mengenai fungsi dari gen tersebut, gen yang kita cari tadi. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Hana. Kepada Hana dipersilakan. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa jumlah artikel mengenai gen FAS tersebut, kita dapat melihat di bagian bibliografi. Di sini terdapat jumlah dari artikel di PubMed-nya itu ada 1235. Kemudian gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja, itu dapat dilihat pada bagian fenotip. Ini yang 3 ini adalah gen yang berhubungan dengan penyakit-penyakit ini. Terus habis itu gen FAS tersebut terlibat dalam proses apa saja, itu dapat kita lihat di bagian proses ini. Ini adalah proses-proses yang gen tersebut terlibat. Kemudian apa saja komponen dari gen FAS itu dapat kita lihat di bagian di bagian sini komponen. Ini adalah komponen-komponen yang terdapat
pada genfas itu. Kemudian fungsi dari genfas itu tersebut ada di ada di bagian sini di function. Jadi fungsinya ini adalah ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungsi. Jadi function yang tadi itu letaknya sebelum proses dan setelah proses itu ada komponennya. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Welly. Pak Welly, disilakan. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan mengenai NCBI reference sequence. Jadi kita scroll dulu ke bawah hingga kita menemukan NCBI reference sequence. Nah, di sini terdapat nomor dari accession number-nya. Kemudian kita copy, lalu kita cari. Kita paste. Kemudian setting pada nukleotida dan kita search. Nah, di sini terdapat informasi. Di sini terdapat informasi mengenai panjang dari nukleotida itu sendiri, yaitu sekitar 32.255 biosfer. Nah, dari sini kita dapat juga melihat bagian-bagian dari eksonnya. Ini ekson yang pertama, dan ini bagian-bagiannya, bagian yang berwarna coklat. Lalu kita dapat melihat bagian ekson lainnya. Ini bagiannya. Dan kita dapat juga melihat bagian ekson yang ini. Terdapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekson. Oke, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Aini. Baiklah, selanjutnya itu kita bisa melihat pada NCBI reference sequence juga. Di bawah dari referensi sequence gen itu ada referensi sequence untuk mRNA. Dan pada reference sequence mRNA ini terdapat accession number di sini yang bagian NM. Dan kita bisa mengklik bagian accession number ini dan akan diarahkan pada tampilan berikutnya. Nah, selanjutnya pada tampilan berikutnya ini kita bisa melihat informasi adanya panjang nukleotida dari reference sequence mRNA ini 3.696 bp. Dan jika kita scroll ke bawah, banyak informasi-informasi terkait reference sequence mRNA, dan kita juga bisa melihat fungsi dari beberapa urutan tersebut yang tertera pada bagian summary. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Kepada Naya, dipersilahkan. Baik, mungkin terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Untuk pada bagian reference sequence, pada bagian protein, itu dapat dilihat pada bagian NCBI reference protein.
Nah, pada bagian bawah itu terlihat ada mRNA dan protein. Nah, untuk yang protein itu adalah yang bagian NP, yang ada di depannya ada tulisan NP. Kemudian diklik. Nah, akan muncul keterangan dari protein itu sendiri. Nah, informasi yang dapat kita peroleh dari bagian ini adalah panjang dari asam amino protein itu sendiri, yaitu pada bagian atasnya ini yang ada tulisan AA, yaitu asam amino, yang berarti asam aminonya itu memiliki panjang 335. Kita juga dapat mengetahui fungsi dari masing-masing sequence itu sendiri. Kita dapat pada bagian summary itu biasanya diselipkan beberapa fungsi dari masing-masing reference sequence-nya. Mungkin sekian dari pemaparan materi tentang reference sequence protein, panjang dan fungsinya, dan merupakan bagian terakhir dari laporan mengenai NCBI dari kelompok 5. Nah, sebagai pemaparan materi terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan penjelasan pemaparan materi ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.